Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya, welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah 4 pemain Barcelona yang berpotensi dijual awal musim 2025-2026. Gelandang bidikan Manchester United masuk ke dalam daftar. Siapakah dia? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Dari beberapa informasi yang beredar juga tentunya, yaitu Barcelona kembali dihadapkan pada dilema besar juga, yaitu di bursa awal transfer pada musim 2025-2026, yaitu raksasa Catalunya tersebut yaitu tersedat oleh aturan ketat batas gaji La Liga yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pemain baru, yaitu padahal Hansi Flick berharap skuad bisa tetap utuh agar kompetensi di semua ajang, baik itu dengan rentan waktu transfer yang jatuh pada tanggal 1 September 2025, yaitu kian mendekat dan Blaugrana juga dipaksa berpikir realistis. Kondisi finansial membuat mereka perlu mempertimbangkan opsi penjualan untuk beberapa pemain kunci dan menyeimbangkan hal demikian untuk neraca keuangan juga. Dan untuk yang berikutnya teman-teman yaitu adalah langkah ini memang sangat berisiko sekali dan melemahkan tim tapi bisa menjadi solusi yang sangat besar juga agar rekrutan anyar segera didaftarkan. Dan menurut informasi berita olahraga yang beredar juga teman-teman, yaitu adalah ada pemain yang masuk ke dalam daftar jual Barcelona, yaitu mereka adalah Marc tentunya, dan Ronald juga, dan Andres Christensen dan Fermin Lopez. Dan keenam nama tersebut merupakan kombinasi di antara pemain senior yang sudah jadi andalan tim serta talenta muda yang diprotek tentunya yang sangat menjanjikan tersebut. Yaitu Barcelona terjepit masalah finansial juga, yaitu adalah situasi keuangan Barcelona pada saat ini tentunya, yaitu memaksa klub melakukan pengorbanan mereka yang perlu untuk mengurangi beban gaji besar segera juga mendaftarkan rekrutan baru seperti Grant Martin juga. Dan Flick sendiri dikabarkan enggan melepas pemain inti karena kedalaman skuad Barcelona sudah terbatas dan kehilangan Inigo Martinez di awal musim panas. Jadi bukti ternyata betapa tipisnya opsi yang dimiliki tim tersebut. Namun dari manajemen sendiri yaitu Camp Nou lebih memprioritaskan kestabilan finansial ketimbang kekuatan skuad sendiri. Yaitu kondisi ini menimbulkan sebuah ketenangan internal juga, dan Flick ingin menjaga sebuah keseimbangan tim, dan sementara dewan direksi juga menekankan pentingnya kelangsungan klub di tengah aturan ketat La Liga juga. Yaitu Barcelona akan bertemu Rayo Vallecano yaitu pada tanggal 1 September 2025 ini. Dan jangan lupa saksikan teman-teman, yaitu jam 2 malam lewat 30 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah 4 nama dalam daftar jual juga dari 4 pemain tersebut. Ronald tersebut dan merupakan pilar utama di lini belakang juga, dan kehilangan salah satu dari mereka dan bisa menjadi pukulan berat bagi pertahanan Blaugrana yang sudah rapuh dalam beberapa musim terakhir ini. Yaitu untuk sementara ini Marc tentunya dan Fermin Lopez yaitu adalah 2 gelandang muda yang tampil impresif, namun terakhir bahkan tengah dibidik serius oleh Manchester United. Dan Barcelona juga sebagai aset masa depan Barcelona, tetapi situasi keuangan mereka dalam klub terbuka menerima tawaran yang masuk teman-teman. Dan dengan bursa transfer yang segera ditutup dari sebuah keputusan Barcelona akan sangat menentukan arah musim ini juga, yaitu jika mereka menjual pemain penting tersebut, yaitu Hansi Flick harus memutar otak lebih keras untuk menjaga daya saing tim tersebut dan sebaliknya juga. Dan jika untuk pertahanan mereka dan Blaugrana memiliki resiko gagal tentunya mendaftarkan pemain baru tersebut.
Dan untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, yang akan kita bahas, kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini adalah beberapa informasi yang sangat menarik sekali ya teman-teman ya, karena yaitu adalah tambah 4 kilo berat badan Kylian Mbappe justru makin ganas di Real Madrid teman-teman. Dan ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya tentunya untuk Real Madrid juga. Yaitu adalah performa yang sangat gemilang. Kylian Mbappe bersama Real Madrid kembali terlihat setelah periode sulit yang dialami pada Piala Dunia antara klub kemarin. Yaitu gol yang dicetak yang dalam kemenangan 3-0 Los Blancos atas Real Oviedo tersebut telah membuktikan serang striker yaitu Prancis telah pulih total tentunya. Dan Xabi Alonso sendiri yaitu selalu untuk pelatih Madrid ya, yaitu mengonfirmasi bahwa Mbappe kini telah meraih kembali kondisi fisiknya secara optimal. Yaitu kondisi fisik yang sempat menurun, yaitu adalah beberapa sempat menurunkan berat badan beberapa kilo, tidak lagi menjadi halangan atau hambatan bagi penampilan si penyerang tersebut. Dan untuk kebugaran yang kembali prima membuat Mbappe telah lebih dinamis dalam 2 pertandingan terakhir, dan kontribusinya tidak hanya terasa di atas lapangan, namun juga memberikan dorongan moral bagi skuad dan staf pelatih tersebut. Yaitu Mbappe kembali bugar dan sangat tajam tentunya, yaitu Alonso telah menegaskan bahwa pemulihan berat badan Mbappe memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penampilannya tersebut. Kondisi fisik yang kembali ideal yaitu memungkinkan sang pemain telah menunjukkan sebuah kemampuan yang sebenarnya. 4 kilo sudah kembali padanya dan berat badan ia tersebut hilang saat Piala Dunia antar klub kemarin dan kondisinya sempat tampak prima juga, dan ungkap Alonso. Dan saat berhadapan dengan Oviedo, Mbappe dia telah memamerkan juga untuk dominasi penuh dengan kombinasi kecepatan, ketajaman, dan kedua aspek tersebut ia sempat memudar ketika kondisi tubuhnya belum optimal teman-teman. Untuk yang berikutnya adalah faktor mental dan ambisi dari Mbappe sendiri, dan Xabi Alonso sebelumnya juga menggarisbawahi transformasi mental dan semangat Mbappe sejak menjalani musim keduanya di Real Madrid, dan pemain yang berusia 26 tahun tersebut dinilai memiliki determinasi lebih kuat untuk mengantarkan tim meraih prestasi teman-teman. Untuk pengalaman itu pengalaman ya 1 musim di Santiago Bernabeu yaitu merupakan pemahaman yang lebih dalam Mbappe tentunya untuk penggunaan jersey yaitu nomor punggung 10 ya turut menjadi faktor pendorong motivasi tambahan bagi sang penyerang tersebut. Untuk 2 gol yang ditorehkan melawan Oviedo telah menunjukkan bahwa bagaimana perpaduan di antara kondisi fisik prima dan semangat baru untuk menciptakan ancaman yang sangat luar biasa di lini serang tersebut, dan kombinasi tersebut membuat Mbappe semakin ditakuti bagi para lawannya tersebut. Dan rencana Xabi Alonso untuk Real Madrid juga mungkin ya itu sangat terbaik juga, dan meskipun meskipun ya merasa puas dengan kontribusi Mbappe, Alonso tetap menekankan ada aspek-aspek pemain tim yang memerlukan penyempurnaan tersebut, dan penataan jarak antar lini menjadi fokus utama agar soliditas tersebut yang kuat tetap terjaga tentunya. Dan sebuah kebijakan rotasi pemain yaitu akan terus ditetapkan dalam skuad Madrid, dan Alonso sendiri memastikan setiap anggota tim akan memperoleh peluang tampil sesuai dengan tuntutan selama laga tersebut. Dan untuk pertandingan kemarin melawan Mallorca pada tanggal 31 Agustus yaitu telah mendatangkan ya menjadi ujian yang berikutnya. Sebelumnya kompetensi untuk memasuki masa jeda internasional juga, dan Madrid akan berusaha yaitu untuk mempertahankan momentum positif yang telah dibangun teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah target ya, tentunya target baru Los Blancos, yaitu Real Madrid incar ya
Maestro dari PSG ya tentunya, dan Vitinha tahun depan teman-teman ya. Saya ulangi lagi, Real Madrid mengincar yaitu adalah Maestro PSG, Vitinha tahun depan teman-teman. Itu pembahasan hiburan kita untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Yaitu PSG telah merasa ya manis untuk kesuksesan ganda pada musim yang telah berlalu. Mereka tidak hanya menorehkan ya hegemoni di Ligue 1 tentunya, yaitu namun juga berhasil meraih trofi di Liga Champions perdana sepanjang sejarah klub tersebut. Di tengah pencapaian gemilang tersebut ya, Vitinha muncul sebagai filter center, yaitu gelandang yang berusia 25 tahun itu asal Portugal. Ini menjadi jantung pemain Luis ya tentunya, yang memperkokoh posisi sebagai salah satu talenta terhadap talenta terdepan dunia tentunya, dan performa memukau tentunya ternyata telah menarik ya perhatian Real Madrid, dan klub elit Spanyol itu telah menunjukkan sebuah ketertarikan besar untuk mendatangkan sang playmaker ke Santiago Bernabeu. Yaitu sejak merapat ke PSG juga, dan transformasi menjadi dalang utama di sektor tengah lapangan, dan kontribusinya membuat menjadi sosok yang sulit digantikan dalam sistem tersebut, dan keahliannya dalam untuk mengendalikan tempo, untuk mengarahkan pola serangan tersebut dan menjaga kestabilan tim, dan membuatnya menjadi kunci sukses juga. Tidak heran jika kini ia dipandang sebagai salah satu maestro terhebat di posisinya tersebut. Dan Real Madrid menilai untuk Vitinha sendiri yaitu sebagai penambahan yang sangat berharga untuk gelandang ini, berpotensi menjadi pondasi yang sangat baru dan direncanakan dalam jangka panjang untuk Los Blancos. Dan untuk klausul rilis jadi pintu masuk juga berdasarkan ya pemberitaan dari Marca, kontrak Vitinha membuat klausul pelepasan yang mengalami penurunan nilai seiringnya berjalannya waktu pada tahun 2026 mendatang, yaitu angka dia telah menyentuh 90 juta euro. Waktu tersebut kini menjadi bagian dari strategi Real Madrid ya. Tentu klub ibu kota Spanyol diyakini akan menempati momentum yang tepat untuk melaksanakan misi perekrutan tersebut. Meskipun demikian, PSG tentu tidak akan rela melepaskan salah satu aset terbaiknya, dan mereka juga akan berjuang keras ya tentunya, yaitu untuk mempertahankan Vitinha sebagai komponen vital dalam visi masa depan tersebut, klub tersebut tentunya. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-teman, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.